Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai tahap akhir penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Tahap akhir dari kegiatan dalam penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa adalah dengan dibuatnya yang pertama jurnal penutup, kedua neraca saldo setelah penutupan, ketiga jurnal pembalik. Yang pertama jurnal penutup, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir tahun atau akhir periode untuk menutup semua rekening yang bersifat sementara atau rekening-rekening nominal. Rekening sementara adalah rekening-rekening yang hanya berlaku untuk satu periode akuntansi, meliputi semua rekening yang dicantumkan di laba rugi dan prime. Tujuan jurnal penutup untuk menutup semua saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara atau bisa juga dibilang rekening nominal. Agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Proses penutupan buku yang A menutup semua rekening pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi. Debitnya pendapatan, kreditnya ikhtisar laba rugi. Jadi awalnya pendapatan ini kan saldo normalnya pada di kolom neraca saldo atau di kolom laba rugi. Pada neraca lajur sebelah kredit, ketika ditutup maka di sebelah debit, pendapatan di debit, kreditnya ikhtisar laba rugi. Yang B menutup semua rekening biaya ke rekening ikhtisar laba rugi. Debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya biaya. Yang C menutup rekening laba rugi ke rekening modal. Jika perusahaan memperoleh laba, jurnalnya ikhtisar laba rugi di debit, kreditnya adalah modal. Yang nomor 2, jika perusahaan memperoleh rugi, jurnalnya modal di debit, kreditnya ikhtisar laba rugi. Jadi jangan sampai terbalik ya. Jadi pemahamannya begini. Kalau perusahaan laba, maka modal bertambah. Maka di jurnalnya di debit modalnya. Maka jurnalnya modalnya di kredit. Jadi kalau perusahaan laba, modal bertambah, maka ketika menutupnya jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi di debit, kreditnya adalah modal karena modal bertambah karena perusahaannya lah laba. Tapi kalau perusahaannya rugi akan mengurangi modal, maka jurnalnya pada saat menutup adalah modalnya di debit, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Yang D, menutup rekening prime ke rekening modal. Modal di debit, kreditnya adalah prime. Karena pemilik usaha ini kan biasanya suka mengambil uang katakanlah pemilik usaha mengambil uang dari usahanya. Maka dimasukkan ke akun prime. Karena akun prime ini pada saat ditutup nanti akan mengurangi modal. Maka prime pada penutupan di jurnal modal di debit, kreditnya prime. Yang 2, neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan buku yaitu suatu bentuk neraca saldo yang digunakan untuk memuat semua rekening yang tidak mengalami penutupan buku. Jadi, neraca saldo setelah penutupan buku ini diambil dari neraca lajur. Kolom neraca, tetapi ada saldo prime yang tidak perlu dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan buku. Karena prime ini kan kita sudah lakukan penutupan ya. Jurnal penutup. Kita sudah lakukan di jurnal penutup, kita tutup ya si akun prime ini. Maka jadi tidak perlu dimasukkan lagi di dalam neraca saldo setelah penutupan buku. Dan saldo modal diisi dengan saldo modal akhir yang ada di laporan perubahan modal atau di laporan keuangan neraca. Jadi ingat dua ini ya. Jadi neraca saldo setelah penutupan buku ini bisa diambil dari neraca lajur kolom neraca, tetapi saldo prime-nya tidak perlu dimasukkan. Dan saldo modalnya diambil dari laporan perubahan modal atau di neraca. Jika diambil saldo modalnya dari kolom neraca pada neraca lajur, pastinya tidak akan balance atau tidak sama. Yang ketiga adalah jurnal pembalik. Jurnal penyesuaian kembali atau jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal tahun untuk menyesuaikan kembali
AJP yang pernah dibuat pada akhir tahun periode sebelumnya selama berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas pada selama berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas ya. Jadi tujuan jurnal pembalik ini untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Macam-macam penyesuaian yang memerlukan pembalik. Pada dasarnya ada 4 macam penyesuaian yang memerlukan pembalik, yaitu yang pertama, biaya yang masih harus dibayar. Kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Ketiga, pendapatan diterima di muka jika menggunakan pendekatan laba atau rugi. Yang keempat, biaya dibayar di muka jika menggunakan pendekatan laba atau rugi. Contoh tahap akhir penyusunan laporan keuangan. Di sini ada neraca lajur Askia Dekorator periode 31 Desember 2010. Ya, kita lihat kolom laba ruginya. Kita akan melakukan hal yang pertama pada saat penyusunan penutupan laporan keuangan. Hal pertama adalah kita melakukan jurnal penutup. Jurnal penutup yang pertama kita lihat kolom laba rugi. Ya, kolom laba rugi ini ada akun pendapatan. Akun pendapatan ini kita tutup ya. Ini kan saldonya di kredit ya. Nanti kita tutup dia pendapatan di debit ya. Itu juga dengan biaya nanti kita tutup dan laba bersihnya juga kita tutup. Nah, jurnal penutupnya adalah menutup pendapatan usaha 11.080 di debit, kreditnya ikhtisar laba rugi di kredit. Menutup biaya ikhtisar laba rugi di debit, kreditnya ada biaya gaji, biaya listrik, air dan telepon, biaya pemakaian perlengkapan, biaya bunga, biaya akumulasi penyusutan peralatan, biaya akumulasi penyusutan kendaraan. Yang ketiga, menutup laba bersihnya ya, menutup laba atau menutup laba rugi karena kebetulan Askia Dekorator ini laba, maka jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi di debit 3.228.000, kreditnya modal 3.228.000. Yang keempat adalah menutup prime, modal di debit 2 juta, kreditnya adalah prime 2 juta. Yang ketiga adalah neraca yang selanjutnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Setelah kita melakukan jurnal penutup, kita lakukan neraca saldo setelah penutupan. Yaitu isinya adalah neraca, kolom neraca pada neraca lajur ya. Kita ambil sini semua ya, kecuali akun private ya, tidak ada kan akun private-nya lagi kan. Modal yang kita ambil 31.228.000 ini adalah kita ambil dari laporan perubahan modal atau laporan keuangan neraca. Ya. Ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Yang ketiga adalah jurnal pembalik untuk Askia Dekorator, yaitu hutang gaji di debit, kreditnya biaya gaji. Ya, ini kebalikan dari ayat jurnal penyesuaian, yaitu untuk biaya yang masih harus dibayar ya. Hutang gaji 18 juta di debit, kreditnya biaya gaji 8. Hutang gaji di debit 18.000, kreditnya biaya gaji 18.000. Kemudian yang kedua adalah hutang bunga di debit 4.000, kreditnya biaya bunga 4.000. Jadi ini jurnal pembalik untuk contoh soal Askia Dekorator. Yang dibalik adalah akun-akun biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya gaji dan biaya bunga ya. Sekian penjelasan pembahasan dari saya untuk tahap akhir penyusunan laporan keuangan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.